Ada 5 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Apa perbedaan ilmu dengan harta? Ada 5 perbedaannya. Yang pertama, al-ilmu mirasul anbiya. Yang pertama, tulis ilmu adalah mirasul anbiya, warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal ala dhahril ardi salasatun. Ada 3 amalan paling mulia di muka bumi niki. Ada 3 amalan yang paling terdeman si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah talabul ilmi. Tidak ada yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Tidak ada pahala, tidak ada amalan yang lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi mengenai orang-orang yang menuntut ilmu? Wa man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu lillahi, semata-mata karena Allah, wa huwa kas-shaimi naharuhu wal qaim lailatuhu. Barang siapa yang menuntut ilmu seperti pahala orang yang berpuasa pada pagi hari, dan sedangkan wal qaim lailatuhu, seperti dia bangun salat Saya tuntut ilmu ngaji barak makin iki pahala barak dengar sembahyang ke malam penjeluh buah. Adakah orang yang sanggup ibu-ibu? Jarang. Jarang dengan tahu puasa kelema ke malam tahun sembahyang sunnah. Bagat yang pelunggum sami berbit tatap boyaan pahala makin yang pelunggum pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Maka pelungguh pergi lalu tuntut ilmu seperti pahala orang yang berpuasa sunnah 1000 hari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menuntut ilmu dia infakkan, sedekahkan hartanya untuk menuntut ilmu, bayar ongkos niki motor, mobil isi lumbar ngaji. Khairun min ayyakuna lahu abu Qubaisin zahaban fa anfaqahu fi ibadatillah fi sabilillah. Saya yang pelunggum sami sedekahan doi bandar. Saya pelunggum sami mengeluarkan hartanya untuk pergi menuntut ilmu, bayar ongkos jauh elek 10.000, pira ongkos 15.000. Ada sang ongkos 5.000, macam-macam ongkos nggih. Macam-macam elek, subhanallah. Ara elek lajut, ara elek bedah niki. Gawah malah, ara elek bedah. Macam-macam elek nggih. Ngongkos sembek bare bu. Ngongkos pira sim ngongkos? 20. Pira jam kepeng ngaji bu? 20. Apa templung barang? 20.000 ongkos. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi menuntut ilmu lalu dia mengeluarkan harta bendanya sugulan kepeng jari ongkos, khairun min ayyakuna lahu abu Qubaisin zahaban fa anfaqahu fi sabilillah. Lebih besar pahalanya dibandingkan seseorang yang mempunyai emas sebesar gunung Qubais. Ya Allah, ibu-ibu, arak dengan beli emas barak ke balik gunung Qubais. Benar. Arak emas ibu. Rapir gram berduit. Arak pira? Arak 2 gram. Arak 2 gram berduit ke? Ande nara endah, ande nak berdoa ali-ali niki, batur-batur subhanallah.
Imin berde ali-ali kuat ngerai, ibu-ibu kuat ngerai. Den genit masih ngera. Men beli beras aku pira di beras mah. Nggih, ada sakembe senggetan alia. Lagu ternyata ibu-ibu, andainya kita mempunyai emas sebesar gunung Kubais, fa'amfaqahu fi sabilillah, lalu dia sedekahkan, infakkan fi sabilillah, gunung sabarak kebelik Jabal Kubais, itu lebih baik yang pelunggum sami nggih mengeluarkan uang 20.000 yang pelunggum isi ongkos lalu ngaji niki beli lebih belik pahala daripada dengan bersedekah isi emas barak kebelik gunung Kubais. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat-ingat ibu-ibu nggih, enek yang pelunggum sami pendak lalu Bahkan Rasulullah berbahasa, man ahabba ayyanzura ila utaqaillah minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Barang siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Pelunggum sehadir mangkin adalah orang yang bebas dari api neraka, orang yang ahli surga. Pelunggum adalah ahli surga di dunia, ahli surga di akhirat. Karena majelis ilmu digelari nggih taman-taman surga. Ada pira kelebihan dengan lalu ngaji apa? Perbandingan perbedaan antara ilmu dengan ilmu dengan harta. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Apa perbedaan ilmu dengan harta? Ada 5 perbedaannya. Yang pertama, al-ilmu mirasul anbiya. Yang pertama, tulis ilmu adalah mirasul anbiya, warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Apa tadiat si Nabi lah ibu? Apa tadiat si Rasulullah ibu? Ibu, apa tadiat si Nabi? Maka dengan ahli ilmu teparan bahwa waris ilmu niki adalah warisan saya, warisan Nabi Muhammad. Makin dengan sak ngaji niki nyeken peta warisan saya, nyeken peta warisan saya, nyeken peta warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak meninggalkan kita harta maupun uang. Nabi tidak meninggalkan kita sawah. Nabi tidak meninggalkan umatnya emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya yaitu ilmu dan amal. Lagu makin niki luean dengan lalu peta warisan sak tetadean isi Fir'aun. Luean dengan peta warisan sak tetadean isi sayaran Qarun. Tahu marang Qarun ibu? Qarun nara tu Mesir terbalik Qarun. Lalu peta harta Qarun. Qarun niki ibu dengan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai saking sombong Qarun niki merasa dia sudah kaya, maka dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Pada barak Fir'aun, setelah dia kaya, dulu dia ngemis-ngemis Fir'aun, setelah diangkat jadi raja, lalu dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Itulah karena kalau orang sudah kaya, dia sudah merasa di atas angin. Dia merasa Tuhan, dia merasa dirinya adalah paling hebat, paling besar. Padahal di atas langit ada langit, yaitu Allah Subhanahu. Ya penibu-ibu, kadang-kadang harta membuat kita menjadi lupa. Harta membuat kita menjadi sombong. Harta pihak itu jari lalu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimul la yamut. Kita semua akan mati. Wa huwa hayyun daimun la yamut, yang tidak pernah mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hayyun, dia zat yang maha hidup. La yamut, Allah tidak akan pernah mati. Tapi kita meninggal dunia, walaupun kita menjadi presiden, walaupun kita menjadi orang kaya, kita toh akan duwe banda searak dikin dek dia jauh yang kita tinggalkan hanyalah kain putih yang namanya capku kuda terbang. Haji pire bu? Satu selai. Murah atau mahal? Kira jeng kelambi mangkin. Kira aja 500. Sampai temali di Shopee, TikTok. Subhanallah ibu-ibu, mungkin tiang pelunggum sami beli kelambi 500.000. Mungkin jekat masih hirup pelunggum sami murah aji kelambi aji karobelah. Emang mut mati tiang pelunggum samuraan ya tadi. Oke, dinar harga dinar nilai. Tiang niki mau beli kelambi 2 juta tak mesen di TikTok. TikTok dah untuk beli kacamata gue mahal aja, parah untuk mahal kacamata gitu. Nggih, nagu lema agjawan mati atau ndek, kita akan meninggalkan ilmu dan idza mata banu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila kita sudah mati meninggal dunia, in qata amal, terputus amal kecuali sedekatin jariyah. Pertama sedekah, au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh soleha yang akan mendoakan kedua orang tu. Ya harapan enggak sak telu ni ilmu sak bermanfaat, sedekah sak solah jariyah. Lunggum sami ada sumbangan masuk ke majlis tiang pelunggum masyarakat 1.000 2.000. Lema iya ya madik ni sak lemas sak karom jak memadik. Ibu beda menam lemas atau karom? Karom. Kepe lemas masih karom. Nah, nggih. Loga mempelentong nggih. Nah, subhanallah. Ara pire kelebihan ilmu dan harta ara li. Pertama adalah al-ilmu mirasul anbiya, ilmu adalah warisan para nabi. Wal mal, sedangkan harta mirasul fir'aun, ya harta benda pengadik-adik Fir'aun. Yang kedua, kelebihan ilmu dibandingkan harta, annal ilma yahrisuka fid dunya wal akhirah wa anta tahrisul mal. Sedangkan yang kedua, kelebihan ilmu, kalau kita mempunyai ilmu, kita akan dijaga oleh ilmu. Dinara dengan bedoi ilmu, ya susah ibu-ibu mbembek lumbar dengan sealim niki, selalu dia akan dijaga, selalu dia akan dipelihara, dia akan menjadi orang mbembek antau yang jok Malaysia menara ilmu, yang pelunggum sami, kita akan dijaga oleh ilmu. Mbembek lain ya terjaga. Lagu amun harta kita lelah jaga ni, kita yang menjaga harta. Berua ni ibu arak dengan sugih, sire sugih, sire luwek kepeng, bodoi bangkar, sire tinggang apa ni bu? Sire tinggang tembok penyengkar. Tembok apa? Penyengkar. Ndek cukup yang pelunggum sami apa tinggang tembok kendoa lagu apa anendah merugu sapang. Ara sapang. Den cukup isi sapang basuh ngedah jari jaga. Dakak menu den tahu tenduk teh. Amun pelinggi misalnya dinara apa-apa am ibu, apa-apa am. Dinara apa
Apa-apa am. Ara apa-apa am ibu? Dan ara apa-apa. Apa-apa am bedoy. Apa bedoy ibu apa bedoy? Apa bedoy? Apa am bedoy? Dan ara apa? Dan ara apa? Apa-apa. Solah penedam dengan jelang atunde. Kembin. Denara apa? Denara apa-apa ibu? Apa-apa? Denara apa-apa? Denara apa-apa? Beruy apa-apa? Denara apa-apa? Dedam wah. Demi datang balik. Dedam. Kepeng de arah. Beras de arah, semama de arah. Mama den arah semamelo. Ne? Den bedoy elo. Ane bedoy semamelo. Ara elong semama ibu. Beta elong. Beta elong dengan mama. Dan bedoy subhanallah dinara ia telah coba makin memberi semama gagah ibu memberi semama gagah melalui misal atau mida berembiangan ibu stres nggih makin yang pelungguh menjadi bebalu dinara dengan lalu alhamdulillah arak sinara si susah nggih mu solahan wah di arak apa-apa nggih nah mun tiang jandek tahun di arak apa-apa harus senarak tahu dia beteng alhamdulillah. Yang ketiga kelebihan ilmu dibandingkan harta annal ilma la yanqusu bil badli wan nafaqah wal mal yanqusu bil badli wan nafaqah. Yang ketiga kelebihan ilmu, kalau kita mempunyai ilmu para jamaah, semakin kita sebarkan ilmu, semakin kita kasih orang ilmu, maka ilmu kita semakin banyak, semakin bertambah, tidak akan pernah berkurang. Tiang makin berduit ilmu muk sampean jok pelingim, apakah berkurang ilmu yang ada pada tiang? Berkurang atau tidak? Tuan Guru Zulkarnain punya ilmu, mun sampean ilmu bilang jelo bilang minggu, apakah berkurang ilmunya? Tidak. Bahkan semakin bertambah. Lagu makin tiang juang kepeng ibu-ibu berduit kepeng pada apa 1 juta atau 2 juta. Ya kebem pada 100 cukup atau tidak? Den cukup penggih ya kebem pada 50 dem cukup. Nah iya angkut menu tendah pih duit bada apa yang pelunggur iya B. Nah kalau harta, kalau ilmu ibu-ibu semakin kita sampaikan semakin luwih manfaat. Yang keempat, apa kelebihan ilmu dibandingkan harta? Yang keempat, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul mal idza mata in qata'a dzikruhu wal alim idza matat fadzakarahu baqin abada. Kalau orang yang berilmu mati, selalu dia diingat, dikenang oleh orang lain. Sedangkan orang jahil, orang yang punya harta, mun wahbih doi bande terbagi si anak jari jangkah tenget si anak. Lagu mun tuan guru selama ndaka duah ninggal dunia, walaupun orang alim sudah meninggal dunia. Contoh nih ibu, Imam Asy-Syafi'i sudah mati atau masih hidup? Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal, apakah masih disebut? Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi, tetap tersebut itu. Contohnya tuan guru Panco tetap disebut walaupun beliau sudah meninggal. Itulah bedanya orang yang mempunyai ilmu dengan mempunyai harta. Kalau orang alim meninggal selalu disebut,
kalau orang bodoh meninggal dunia sesudah dia meninggal, wah engkah narak dan sebut mun dengan apa lagi nanti sebal engkah narak dengan sebut nggih dia narak dengan dia kalau orang punya harta habis dua badan bermata tutup mau ni makin perayaan ibu-ibu ada orang yang tidak terkenal di dunia pun tidak terkenal di akhirat. Siapakah orang yang terkenal dunia dan akhirat? Yaitu orang yang pergi menuntut ilmu. Pelingih terkenal di dunia, terkenal di akhirat. Yang kelima, yang terakhir, kelebihan ilmu dibandingkan harta. Yang kelima, yang terakhir, anna sahibul mal yas'alu an kulli dirhamin min aina iktasabahu wa aina anfaqahu wa sahibul ilmi lahu bi kulli hadisin darajah fil jannah. Yang kedua, yang kelima, kalau orang yang mempunyai ilmu, setiap ilmunya itu akan menambah derajatnya semakin tinggi. Dan setiap kalimat yang disampaikan ia angkat semakin luwih bahasan dengan alim semakin tinggi derajatnya. Tetapi kalau orang yang mempunyai harta, setiap dirhamnya, setiap setiap pelunggum sami dirham, setiap rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah, apa lagi nih sampai miliaran, apa lagi nih sampai ratusan juta. Setiap dirham itu akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapat dan kemana engkau gunakan. Yang keketuaan